Rabu, 17 Juli 2024. Judul, Kisah Selang-Seling Bagian 1. Bacalah Markus 3 ayat 20-35. Hubungan apakah yang Anda lihat di antara dua kisah yang terjalin dalam bagian ini? Bagian ini adalah kisah selang-seling pertama dalam Injil Markus, di mana satu kisah dimulai dan kemudian diselingi oleh kisah lain, bersamaan dengan kisah pertama baru diselesaikan hanya setelahnya. Kisah di bagian luarnya adalah mengenai keluarga Yesus yang datang untuk mengambil kendali atasnya karena mereka mengira dia tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Kisah di bagian dalamnya adalah tentang ahli-ahli Taurat dari Yerusalem yang mendakwa Yesus sedang bersekongkol dengan setan. Pelajaran hari ini berfokus pada kisah bagian dalam yang terdapat dalam Markus 3 ayat 22-30. Dalam Markus 3 ayat 22, ahli-ahli Taurat membawa tuduhan bahwa kuasa penyembuhan Yesus berasal dari iblis. Yesus pertama-tama menanggapi dengan sebuah pertanyaan menyeluruh, bagaimana iblis bisa mengusir iblis? Tidak masuk akal jika iblis mau bekerja melawan dirinya sendiri. Yesus melanjutkan dengan berbicara tentang perpecahan dalam sebuah kerajaan, sebuah rumah, dan dalam diri iblis sendiri, yang menunjukkan betapa tidak masuk akalnya perpecahan seperti itu demi keberhasilan mereka. Namun kemudian Tuhan membalikkan keadaan dan berbicara tentang mengikat orang kuat agar bisa menjarah rumahnya. Dalam contoh terakhir ini Yesus adalah pencuri yang memasuki rumah iblis, mengikat pangeran kegelapan untuk membebaskan tawanannya. Bacalah Markus 3 ayat 28-30. Apakah dosa yang tidak dapat diampuni, dan apakah maksudnya itu? Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, menyebut pekerjaan roh sebagai pekerjaan iblis. Perhatikan bahwa dalam Markus 3 ayat 30 alasan mengapa Yesus membuat pernyataannya dalam Markus 3 ayat 28-29 adalah karena ahli-ahli Taurat sedang mengatakan bahwa dia memiliki roh najis, padahal sebenarnya dia memiliki Roh Kudus. Jika Anda menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis, maka Anda tidak akan mendengarkan Roh Kudus karena tidak ada orang dalam kuasanya mau mengikuti tuntunan iblis. Mengapa rasa takut bahwa Anda mungkin telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, menyingkapkan bahwa Anda belum melakukannya? Mengapa rasa takut itu sendiri merupakan bukti bahwa Anda belum melakukannya?